Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas D2 mata kuliah praktikum bioinformatika program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga akan melakukan beberapa praktik bioinformatika dari kasus yang telah diberikan. Ini perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Indah Nur Fadila dengan NIM akhir 054, ada Aryani M. Sabti dengan NIM akhir 056, kemudian Yohana Dibermati dengan NIM 060, Aurelia Priska Ananda dengan NIM akhir 071, dan Ahda Sabila Dwijaya dengan NIM akhir 083. Studi kasus yang diberikan yaitu saat Gu Junpyo sedang belajar persiapan ujian masuk universitas, dia diberikan kode kristal protein yaitu 1M4R. Bantu dia untuk A. menentukan fungsi, struktur, domain, dan jumlah chain protein tersebut, B. membuat struktur 3 dimensi dari reseptor protein tersebut, dan C. menentukan apakah quercetin berpotensi dalam menghambat interaksi antara protein tersebut dengan reseptornya. Kemudian langsung saja kita lakukan analisis praktik untuk menjawab studi kasus tersebut. Yang pertama dilakukan yaitu kita pastikan laptop yang kita gunakan sudah tersambung koneksi internet. Kemudian kita buka browser yang kita miliki, bisa Chrome, Microsoft Edge, atau yang lainnya. Kemudian kita buka website Uniprot. Setelah website Uniprot dalam tampilan seperti ini, kita lakukan pencarian dengan kata kunci 1M4R. Dan kita klik search. Pada hasil pencarian ini menampilkan bahwa 1M4R merupakan protein interleukin 22 pada organisme Homo sapiens dengan panjang 179 asam amino. Kemudian kita klik entry ini. Hasil pencarian menampilkan beberapa fitur seperti function, name, and taxonomy sampai similar protein dari protein interleukin 22. Untuk mengetahui fungsi dari protein ini, kita klik fitur function. Dan dapat diketahui bahwa fungsi dari protein interleukin 22 yaitu sebagai sitokinin yang berperan penting dalam modulasi respon jaringan selama peradangan, kemudian berperan penting dalam regenerasi sel epitel untuk mempertahankan fungsi pertahanan setelah cedera dan untuk mencegah adanya kerusakan jaringan lebih lanjut. Kemudian protein ini juga tidak mempengaruhi sel-sel kekebalan tubuh. Kemudian berperan dalam menginduksi aktivasi dari tirosin kinase, kemudian mempromosikan fosforilasi GSK3B di SER9 dan CTTN, dan mempromosikan penyebaran sel epitel. Kemudian apabila kita ingin mengetahui struktur dari protein ini, kita lakukan klik dari fitur structure dan diketahui tunggu hasil dari structure protein ini. Apabila sudah menampilkan struktur dari protein ini dapat dianalisis atau dapat diketahui lebih lanjut. Untuk menu bawahnya itu disediakan menu sumber dan metode. Ini menu alpha, sumber dari AlphaFold itu menampilkan hasil yang prediksi, jadi masih belum akurat. Sedangkan pada sumber dari PDB dengan metode X-ray itu protein 1M4R itu memiliki resolusi 2A dengan jumlah chain 2, yaitu chain A dan chain B pada posisi asam amino 29 sampai 179. Dan kemudian ini adalah tersedia link-link yang untuk mengetahui struktur 3 dimensi lebih lanjut dari protein ini. Kemudian untuk mengetahui domain, kita pilih fitur family and domain ini. Nah, pada protein ini, pada website Uniprot ini hanya disediakan keyboard domain signal. Jika kita klik, akan menampilkan hasil bahwa signal atau domain signal dari protein ini itu yang disebut adalah signal peptide dan signal sequence, yang menampilkan grafiknya seperti ini. Ini pada definisinya yaitu protein ini itu memiliki urutan sinyal peptida yang biasanya terletak di N-terminus protein yang disekresikan atau menjadi bagian dari komponen membran. Urutan sinyalnya itu biasanya berada pada asam amino 20-30 yang berinteraksi dengan partikel pengenalan sinyal, dan
mengarahkan ribosom ke retikulum endoplasma di mana penyisipan kotransasi itu terjadi. Kemudian sinyal dari peptida itu sangat hidrofobik, tapi memiliki beberapa asam amino bermuatan positif. Biasanya urutan sinyalnya dikeluarkan dari rantai peptida yang tumbuh oleh peptidase spesifik atau peptidase sinyal yang terletak di permukaan sisternal endoplasma. Baik, selanjutnya yaitu membuat struktur protein. Yang pertama yaitu menuju ke web UniProt dengan keywords 1M 4R. Kemudian klik search. Kemudian diklik dengan organisme Homo sapiens. Kemudian terdapat fitur download. Dengan format FASTA. Kemudian akan memunculkan sekuen. Nah, sekuen ini nanti akan dimodelkan di web Swiss model. Sequence ini di copy semuanya. Kemudian menuju ke web Swiss model. Start modeling. Kemudian masukkan sequence yang kemudian klik build model. Selanjutnya akan memunculkan beberapa model dari protein. Kemudian menuju ke model yang pertama, download file dengan format PDB format. Selanjutnya menuju ke web NCBI, khususnya ke PubChem, kemudian masukkan keyword quercetin. Kemudian klik yang pertama, quercetin, untuk memasukkan ligand dari proteinnya. Kemudian ke fitur download, pilih file SDF yang 3 dimensi. Setelah file protein dan ligand sudah di-download, kemudian menuju ke software Pyrix. Setelah menuju ke software Pyrix, kemudian klik Open Babel. Kemudian Add File, pojok kanan, memasukkan file quercetin dengan format SDF. Setelah itu, meminimize, klik minimize all, kemudian save as PDB file. Setelah itu menuju ke Final Wizard.
klik Start pojok kanan bawah. Kemudian memasukkan ligand yang sudah di-save tadi. Sebelumnya ligand ini dihapus dulu, karena ini ligand yang sudah dipakai sebelumnya, ligand dan makromolekul. Selanjutnya masukkan ligand yang sudah diminimize tadi. Kemudian makromolekul file PDB dari protein yang sudah di-download. Setelah itu menunggu untuk hasilnya. Kemudian klik file makromolekul, klik file ligand sampai memunculkan forward pojok kanan bawah, bisa diklik. Kemudian maximize, klik maximize. Setelah itu klik run final. Kemudian menunggu hasil docking hingga 100%. Setelah itu akan memunculkan beberapa binding affinity dan upper bound. Untuk binding affinity paling lebih baik yaitu bernilai min 8,5, untuk RMS lower bound dan upper bound-nya bernilai 0,6. Setelah itu download file hasil docking. Dengan format PDB. Untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara quercetin dengan reseptor adalah menggunakan website Protein Plus. Langkah pertama adalah membuka browser terlebih dahulu dan mengetikkan website Protein Plus. Kemudian langkah pertama adalah mengupload protein 1M4R yang dimiliki dengan format PDB. Kemudian mengupload ligand yang akan digunakan, yaitu quercetin dengan format SDF. Lalu diklik Go dan ditunggu sampai hasilnya keluar. Hasil visualisasi dari quercetin dan protein dapat dilihat pada bagian kiri. Dapat diamati bahwasanya quercetin tidak menempel pada bagian struktur protein. Kemudian untuk mengetahui secara dua dimensi, maka kita mengeklik post view. Lalu diklik bagian ligandnya dan dikalkulate. Berdasarkan hasilnya ini kosong, sebagai konfirmasi bahwasannya pada ligand berupa quercetin ini tidak dapat menghambat aktivitas reseptor dari protein 1M4R karena tidak adanya ikatan di antara keduanya. Baik, sekian praktikum bioinformatika untuk penyelesaian kasus dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.